Swastiastu. Perkenalkan, kami dari 11 Akuntansi 1. Pada video kali ini, kami akan melakukan wawancara mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Igede Alan, bisa dipanggil Alan, nomor absen 3. Saya Ikade Satria Dharma, nomor absen 4. Saya Imadila Nambargo Sutra, absen 5. Saya Nimade Erisanti, nomor absen 17. Saya Niwiansa Smita Dewi, nomor absen 30. Saya Putu Agus Kauria, nomor absen 31. Selamat sore Kak, perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Mas Ubud. Di sini kami izin untuk mewawancari Kakak mengenai penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kami persilahkan Kakak untuk memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama Kakak Kak Ayu Garika. Saat ini Kakak bekerja sebagai seorang perawat ya di klinik. Selain itu juga Kakak ngisi ekstra KSPAN di SMK 1 Mas gitu. Baik, sekarang kita langsung mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Menurut Kakak, apa penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama yang Kakak terapkan sehari-hari? Oke, jadi kalau untuk penerapan nilai Pancasila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi sebagai umat beragama gitu ya, kebetulan Kakak agama Hindu, Kakak melakukan penerapan sehari-hari yaitu mebanten saiban. Jadi dengan itu selain kepada Tuhan, di Bali sendiri Kakak percaya terhadap leluhur gitu. Itu yang terus dilakukan tanpa hari libur gitu. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, menurut Kakak gimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang kedua yang biasanya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sila kedua, bagaimana kita, apa tuh sila kedua? Apa? Ayo. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab kan gitu ya. Gimana nanti kita, Kakak sendiri kan seorang perawat ya gitu. Bagaimana Kakak bisa memanusiakan manusia. Jadi Kakak nggak bisa milih-milih pasien gitu. Kalau misalnya pasiennya datang anak-anak, ya udah kita bantu untuk pengobatannya. Kalau pasiennya datang lansia gitu, batuk-batuk, ya udah tetap harus dibantu juga. Jadi memanusiakan manusia, nggak membeda-bedakannya gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, jadi menurut Kakak, bagaimana penerapan nilai-nilai sila ketiga dalam kehidupan Kakak sehari-hari? Oke, sila ketiga itu kan persatuan Indonesia ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia dan tentunya Kakak juga sebagai orang tua gitu ya di rumah, Kakak memberikan ajaran kepada anak Kakak dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui lagu-lagu nasional gitu. Jadi kan Kakak orang tua nih di rumah punya anak. Jadi anak Kakak yang masih kecil, Kakak ajarkan lagu-lagu nasional. Jadi di situ dia tahu, "Nih Bu, kenapa Putu belajar ini?" gitu. Jadi di situ Kakak masuk bahwa dengan kita belajar lagu-lagu nasional, dia juga akan tahu nanti ke depannya bahwa dia juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Untuk rekan saya dipersilahkan. Menurut Kakak, apa penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat yang Kakak lakukan sehari-hari Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat sana? Oke. Jadi keempat itu ketika ada suatu permasalahan, tidak hanya di rumah, bukan hanya permasalahan ya, apapun yang nantinya ini skala kecil ya Kakak bilang keluarga gitu. Musyawarah dan mufakat itu selalu dilakukan. Kalau misalnya kalian sudah di sekolah, ada organisasi namanya kelas kan gitu ya, di kelas. Jadi kalau Kakak di rumah, penerapannya ketika mau misalnya beli sesuatu atau ada permasalahan, tentunya Kakak akan melakukan diskusi bersama semua anggota keluarga untuk menentukan bagaimana sih jalan atau keputusan yang mau kita ambil gitu. Itu yang penerapan sehari-harinya Kakak. Beda halnya dulu waktu Kakak sebagai mahasiswa atau siswa di sekolah seperti kalian, ketika ada seorang pemimpin, ketua kelas gitu ya, mau misalnya buat apa
di kelasnya buat baju gitu. Ya udah tentunya akan melakukan musyawarah mufakat, mau modelnya kayak gimana, warnanya kayak gimana, harganya berapa gitu. Gitu penerapannya kalau kakak biasanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, untuk penerapan nilai-nilai sila kelima dalam sehari-hari menurut kakak itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh Seluruh rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, balik lagi karena sehari-hari kakak kan adalah bagian kecil nih dari bangsa Indonesia. Kalau ngomong besar belum mampu gitu ya. Ya udah di keluarga aja dulu gitu. Keadilan karena kakak sebagai seorang ibu dan punya 2 anak, Ya. kakak pun harus adil nih antara anak pertama dan kedua. Dari mana kak? Yang pertama dari sistem pendidikannya. Nanti setara, misalnya kalau dia masuknya di SD apa, kakaknya jangan dia dimasukin di swasta. Kalau negeri aja gitu kan, adil ya sama anak-anak gitu. Baik itu dengan kesehatan, misalnya kalau anak sakit, kalau kakaknya diajak ke dokter spesialis anak, adiknya masa ke bidan, jadi harus diajak ke spesialis anak juga gitu. Menurut kalau kakak sehari-hari penerapannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak ngomong rakyat dulu ya, karena kakak adalah bagian kecil dari rakyat itu. Mungkin itu sih yang bisa kakak sampaikan ya. Ya Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, untuk rekan saya dipersilahkan. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kira-kira apa sih hambatan-hambatan yang biasanya kakak hadapi saat melaksanakan sila-sila Pancasila tersebut? Oke, jadi kalau hambatan tentunya setiap hari, setiap hal dan permasalahan itu pasti ada aja hambatannya. Tapi tidak hanya hambatan, ketika didiskusikan bersama, kita komunikasikan dengan bahasa yang ringan, jelas, dan tidak menggunakan ego di dalamnya. Semua hal bisa diselesaikan gitu. Jadi dari sila-sila itu belum ada sih permasalahan yang berarti sampai berlarut-larut, karena ya sejauh ini bisa diselesaikan gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf, dan mohon maaf juga atas mengganggu waktunya Kakak. Kami ucapkan terima kasih. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kesimpulannya adalah wawancara tersebut menyoroti penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kak Ayu Garika sebagai seorang perawat dan orang tua menerapkan nilai-nilai Pancasila yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Yang kedua, menangani semua pasien dengan adil. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai nasional pada anak-anak melalui lagu nasional. Yang keempat, melakukan diskusi atau musyawarah ketika terjadi masalah, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kerja. Yang kelima, memberikan keadilan dan kesamaan bagi anak-anak dalam hal pendidikan maupun kesehatan. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari tentunya ada hambatan atau rintangan. Namun menurut Kak Ayu, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya komunikasi yang terbuka satu antara yang lain. Baik, sekian video wawancara dari kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.